Jati NPM 25640081. Saya Adi Ahmad Budi Agustino NPM 2564004. Saya Radifan Faizal Devi NPM 2564071. Saya Dr. Sani NPM 2564077. Poin pertama akan disampaikan pada Robin, yaitu tentang bencana geologis. Bencana alam geologi. Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian di alam yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi. Lempeng-lempeng ini bergerak bersentuhan atau saling menjepit satu sama lain. Dampak dari bencana gempa bumi yaitu satu, kerusakan struktural atau gempa bumi dapat merusak bangunan, jembatan dan infrastruktur, bahkan menyebabkannya runtuh. Yang kedua, hilangnya nyawa dan cedera atau gempa bumi seringkali mengakibatkan hilangnya nyawa dan cedera serius. Yang ketiga, tsunami. Gempa bumi dapat menyebabkan tsunami yang menghancurkan pantai dan daerah pesisir. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Gempa bumi juga dapat merusak ekosistem dan mengganggu pasokan air bersih. Upaya mitigasi bencana gempa oleh pemerintah yaitu satu, membuat kebijakan terkait pemantauan aktivitas pergerakan lempeng dan mengantisipasi tanda-tanda terjadinya gempa bumi. Yang kedua, membuat jalur evakuasi di wilayah rawan bencana gempa bumi. Yang ketiga, membuat strategi cerdas dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi berdasarkan karakteristik. Yang keempat, wilayah serta membuat pemetaan wilayah dari indikasi gempa bumi. Yang kelima, mengembangkan teknologi untuk mengidentifikasi dini bahaya gempa bumi. Yang keenam, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya mitigasi bencana gempa bumi dan sinyal bahaya jika terjadi gempa bumi. Upaya mitigasi bencana gempa bumi pada masyarakat. Masyarakat dapat melakukan upaya penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi. Mendirikan bangunan sesuai dengan aturan baku atau tahan gempa, memahami jalur evakuasi dan langkah-langkah evakuasi darurat ketika terjadi gempa bumi. Poin yang kedua kita sampaikan tentang erupsi gunung Merapi. Erupsi adalah fenomena warna material bumi atau isi perut bumi yang diikuti dengan bumi yang relatif kuat yang menyebarkan atmosfer sekitar bagian atas bumi. Dampak bencana erupsi gunung Merapi ada yang pertama, kerugian ekonomi atau kerusakan industri, pertanian dan infrastruktur dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Yang kedua, ada ancaman kehidupan, yaitu erupsi dapat mengakibatkan korban jiwa akibat aliran piroklastik, awan panas dan lahar. Yang ketiga, ada perubahan iklim, partikel dan gas yang dilepaskan selama erupsi dapat mempengaruhi iklim global dan pendinginan sementara. Yang keempat, ada pencemaran udara dan air, partikel vulkanik dan gas baru dapat mencemari udara dan air. Upaya mitigasi bencana gunung berapi pemerintah pertama adalah memantau aktivitas gunung berapi dan memiliki sistem peringatan dini dan efektif untuk memberikan tahu warga sekitar ketika erupsi terjadi. Yang kedua adalah mempersiapkan kebijakan bencana evakuasi yang merinci dan memastikan masyarakat tahu bagaimana dan kapan harus mengungsi. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada warga tentang tindakan keselamatan selama dan setelah erupsi. Yang keempat ada membuat alat sistem deteksi dini gejala erupsi gunung berapi yang terkoneksi dengan masyarakat sekitar gunung berapi yang aktif. Yang kelima adalah membangun bendungan lahar di lereng gunung berapi untuk menahan aliran lahar panas agar
darurat ketika terjadinya erupsi gunung berapi. Dan dapat juga memahami sinyal dan tanda bahaya tentang aktivitas vulkanik pada gunung berapi. Next. Oke. Poin ketiga tentang tanah longsor akan disampaikan pada Iman, silakan. Tanah longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena perpindahan massa, bekuan atau tanah yang menjadi tinggi. Termasuk jatuhnya kembali ke lapisan dari tanah sehingga menimbulkan waktu yang ada di bawahnya. Kerugian ekonomi, kerugian properti, pertanian dan permukiman masyarakat dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Ancaman kehidupan. Tanah longsor dapat mengakibatkan korban jiwa akibat tertimbun material tanah yang sangat banyak, merusak akses lokasi, tertutupnya akses jalan dan mengganggu aktivitas manusia, merusak ekosistem, rusaknya ekosistem dan kondisi planet menjadi kritis. Upaya mitigasi bencana tanah longsor. Untuk pemerintah mengidentifikasi wilayah rawan terjadinya tanah longsor. Yang kedua, membuat kebijakan terkait larangan pembangunan pemukiman maupun fasilitas umum di wilayah yang memiliki resiko tanah longsor. Ketiga, membangun tanggul penahan untuk menahan runtuhan batuan. 4. Membuat alat sistem mendeteksi dini gejala tanah longsor melalui kerakan massa tanah yang terkoneksi dengan masyarakat sekitar gunung berapi aktif. Menegaskan aturan terkait penggundulan hutan dan penebangan pohon secara sembarangan. Upaya mitigasi bencana tanah longsor untuk masyarakat. Yang pertama, mengikuti kebijakan pemerintah terkait larangan pembangunan di wilayah terindikasi rawan tanah longsor. Kedua, mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait mitigasi bencana tanah longsor. 3. Memahami jalur evakuasi dan langkah-langkah evakuasi darurat ketika terjadi tanah longsor. 4. Menanam tanaman dan akar yang kuat serta memilih vegetasi yang sesuai dengan kondisi lereng. 5. Menggunakan sistem terasering dalam pembangunan diikuti dengan sistem drainase yang tepat. Poin yang keempat akan disampaikan pada Dino tentang tsunami, silakan. Jadi yang keempat, poinnya adalah tsunami. Tsunami adalah perbedaan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Dampak bencana tsunami: kerugian ekonomi, kerusakan properti, infrastruktur, dan permukiman masyarakat dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Kedua, ancaman kehidupan. Terjangan tsunami mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Ketiga, pencemaran air. Pencemaran air asin, lahan pertanian, tanah air bersih. Keempat, merusak ekosistem. Tumbuhan dan hewan ikut menjadi korban sapuan gelombang tsunami. Next, upaya mitigasi bencana tsunami bagi pemerintah. Pertama, mengidentifikasi pergerakan lereng tektonik di dasar laut. Kedua, membangun tanggul penahan ombak di bibir pantai. Ketiga, membuat alat pendeteksi gejala tsunami yang di pesisir pantai yang terkoneksi dengan masyarakat sekitar gunung berapi aktif. Keempat, menanam tanaman untuk meredam gelombang air laut seperti hutan mangrove. Kelima, membuat pemetaan dan jalur evakuasi di wilayah pantai. Keenam, melakukan sosialisasi dan pelatihan penyelamatan diri ketika sinyal atau alarm tsunami berbunyi. Next, upaya mitigasi tsunami bagi masyarakat. Pertama, mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait mitigasi bencana tsunami. Kedua, memahami jalur evakuasi dan langkah-langkah evakuasi darurat ketika alarm peringatan tsunami berbunyi. Ketiga,
membantu menjaga hutan mangrove,